Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengkaji tentang hikmah sedekah. Sedekah itu bahasa Arab sedekah, artinya benar. Kenapa? Karena biasanya orang yang bersedekah itu dipandang orang yang benar hatinya. Sedekah ini banyak sekali hikmahnya atau manfaatnya. Di antaranya yang pertama adalah rezeki berlimpah, menambah rezeki, membuka rezeki. Dalam surat At-Talaq misalnya disebutkan apa itu? Jadi apa bunyinya ya? Lupa itu. Jadi intinya begini. Jika kita dalam kesulitan, maka bersedekahlah sebagian dari rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Nanti di ujung ayat Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usrin isra. Susahnya nanti akan dibuat mudah oleh Allah. Nah ini, jadi hidup ini memang ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu sebab akibat. Inayatullah itu pertolongan Allah. Ketika orang melakukan kebaikan, salah satunya sedekah, maka mengundang pertolongan Allah, mengundang ridho Allah. Nah ini yang pertama ya. Dulu saya ingat kalau mau lebaran itu kadang ketika ditanya itu bingung. Mau mudik enggak? Mau bilang tidak ya pengen mudik. Mau bilang mudik duitnya belum ngumpul. Sering sekali begitu ketika mau lebaran. Hingga suatu hari saya lupa itu tahun berapa, saya ketika membaca ayat itu, membaca ayat bahwa kalau kita masih dalam kesulitan maka undang pertolongan Allah dengan sedekah. Lalu di awal Ramadan saya niat, ya Allah, saya mau sedekah setiap hari di bulan Ramadan. Saya mau ngasih takjil. Gak banyak lah, minimal sehari 20.000. Tiap hari saya mau lihat benar enggak susahnya jadi mudah. Saya lakukan tiap hari, kemudian betul dimudahkan sampai keliling waktu itu. Jakarta, ke Tangerang, ke Indramayu, ke Bogor, dan bisa bagi-bagi, ngasih duit 50.000, 25.000, bagi-bagi. Sehingga saya juga berpikir, benar ya. Biasanya nggak rental mobil jadi ngerental mobil, bagi-bagi duit. Sehingga saya berpikir benar. Apa yang difirmankan oleh Allah? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Nanti susahnya diubah jadi mudah oleh Allah. Akhirnya saya rutinkan tiap tahun
kalau Ramadan sedekah tidak kelewat setiap hari di bulan Ramadan. Terus, dan betul. Jadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Lalu nggak tahu tahun berapa waktu itu, belum Idul Fitri, saya hitung duitnya tuh. Ini buat rental, buat beli ini oleh-oleh, buat bagi-bagi duit. Wah, ini masih kurang duitnya. Berarti sedekahnya harus ditambah. Maka di samping yang tiap hari ngasih takjil, saya waktu itu ingat beli abon sapi ya, yang satu toples waktu itu harganya masih 25.000 satu toplesnya. Saya beli 10. Begitu saya beli langsung saya bagikan habis. Saya bilang ke Allah, ya Allah, saya sudah sedekah. Semoga dimudahkan. Dan alhamdulillah dimudahkan. Jadi memang sedekah ini menjadi pembuka pintu rezeki. Karena itu dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin bisadaqah." Harta seseorang tidak kurang disebabkan sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Ini di hadis lain, pesan ini diungkapkan kepada Bilal ya. Jadi sedekah itu mendatangkan rezeki. Nah ini yang pertama. Kalau kita merasa rezekinya masih kurang, baik zahir maupun batin, maka sedekah. Kita sedekah ilmu, bisa ditambah ilmunya. Di kampus saya ngajar, tetapi kalau ngajar kan dihitung ya, dibayar. Ada juga saya di organisasi, saya mau di organisasi itu ngisi misalnya seminggu sekali, dan itu tidak dibayar. Ya itu kan berarti sedekah ilmu. Karena dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus shadaqati, di antara sedekah yang paling utama adalah ayyata'allamal mar'ul muslim ilman. Seseorang muslim belajar satu ilmu, thumma yu'allimuhu akhahu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Itu termasuk sedekah ilmu. Dibalas. Alhamdulillah akhirnya. Bagaimana caranya Allah ngebalas supaya saya banyak ilmu? Antara lain ada yang mau menjadi donatur untuk kuliah lagi. Alhamdulillah kuliah lagi S3 ya, sekarang sudah semester 5. Jadi tiap semester dibayarin. Jalannya ada saja Allah untuk ngatur. Kalau orang sedekah harta, ditambah hartanya. Sedekah ilmu, ditambah ilmunya. Sedekah tenaga, ditambah sehatnya. Coba orang kita perhatikan lah, ibu-ibu yang suka berkhidmat ya, membantu dengan tenaga, biasanya diberi kesehatan. Itu barokah dari sedekah. Jadi rezekinya itu ditambah. Ini yang pertama, ditambah rezeki. Yang kedua, sedekah ini bisa mendatangkan kesehatan. Memang ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan, dawu mardakum bis shadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Kalau secara ilmiah, ketika orang memberi, biasanya bahagia. Ketika bahagia, maka di dalam tubuhnya itu menghasilkan apa itu namanya ya? Endorfin atau apa. Dan itu membuat daya tahan tubuh seseorang itu menjadi lebih kuat. Karena kebahagiaan itu. Coba ibu-ibu rasakan
Misalnya ibu lagi bahagia, ya entah suami dapat apalah proyek, entah dapat apa kenaikan, lagi bahagia naik motor, kemudian kena hujan. Biasanya tidak apa-apa. Kenapa? Karena jiwanya lagi bahagia. Imun tubuhnya, daya tahan tubuhnya lagi kuat. Coba suatu hari ibu lagi sedih. Entah mendengar berita orang tua meninggal, anak kecelakaan, apa saja yang membuat sedih. Lalu ketika sedih ini naik motor kehujanan. Itu biasanya langsung gitu. Entah flu, entah apa, itu karena daya tahan tubuhnya lagi lemah. Jadi jiwa kita ini berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Nah, sedekah itu memang mendatangkan kebahagiaan. Apalagi kalau ngasihnya kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Waduh, bahagianya kita itu ketika memberi. Maka kata Nabi, dawu obatilah mardokum, orang sakit kalian bis sodako, dengan sodako. Ini ikhtiar batin ya. Ikhtiar lahirnya ya tentu mau ke dokter, mau pengobatan tradisional, itu tuh ikhtiar lahirnya juga. Biar dua-duanya itu lahir batin. Jadi sedekah ini menjadi, bagaimana caranya ketika sakit, ada seseorang sakitnya sakit harus dioperasi. Maka dia sedekah terus. Sedekahnya nggak banyak, tapi sedekah terus. Kadang sedekah 10.000. Habis sedekah dia berdoa, ya Allah dengan barokah sedekah ini sembuhkan penyakit saya. Sudah doa. Sedekah lagi 5.000, doa lagi. Ya Allah dengan barokah sedekah ini sembuhkan penyakit saya. Sedekah lagi 50.000, doa lagi terus. Ya entah sebulan, entah 2 bulan. Ada yang mengalami, kemudian hilanglah penyakitnya sehingga tidak perlu dioperasi lagi. Karena hilang penyakitnya. Ya, jadi sedekah ini bisa mendatangkan kesehatan. Sekali lagi itu adalah ikhtiar batin ya. Hubungannya keyakinan kita. Karena untuk kesembuhan keyakinan ini penting. Ikhtiar lahirnya, mangga. Biasanya kemana? Mau ke dokter, mau herbal, mau. Ikhtiar lahirnya juga. Karena Nabi juga menyebutkan bahwa ada 2 obat kata Nabi. 1 madu, 2 Al-Quran. Ya itu madu itu berarti ikhtiar lahir. Karena menurut penelitian madu ini bagus kandungannya. Menyembuhkan beberapa gangguan-gangguan tubuh. Al-Quran, karena ketika Al-Quran dibaca, bahkan kalau di Amerika itu ada klinik pengobatan Al-Quran. Kelebihannya apa? Kelebihannya di sana ada alat pengukurnya. Jadi seseorang misalnya dibacakan Al-Quran yang fasih, misalnya 30 menit atau 20 menit, di situ ada alat mendeteksi detak jantungnya, aliran darahnya, sehingga bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Ya minimal kalau kita nggak pakai alat pendeteksi, kita merasakan ketenangan ketika baca Quran yang tadinya risau gelisah jadi tenang. Nah ini yang kedua, hikmah sedekah adalah sehat. Yang ketiga, hikmah sedekah itu adalah sulit jadi mudah. Yang sulit jadi mudah. Sulit jadi mudah. Jadi kenapa sedekah itu bisa memudahkan hal yang sulit? Karena sedekah bisa mengundang datangnya ridho Allah. Kalau Allah ridho, apa sih bagi Allah yang sulit?
Jadi sedekah ini bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi ketika ada kesulitan, sedekah misalnya, maka itu bisa mendatangkan kemudahan. Sulit ini luas ya. Bisa berkenaan dengan anak. Anak ini susah diatur, semau sendiri. Maka ibu harus atau bapak mendoakan. Karena dalam hadis Nabi ada 15 doa mustajab. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Didoakan. Didoakan terus. Salah satu doa mustajab juga adalah setelah melakukan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan ialah sedekah. Jadi kalau sedekah dulu, kemudian setelah sedekah berdoa, itu namanya menjadikan sedekah ini sebagai wasilah. Ya Allah, saya sudah sedekah kepada orang tua saya. Saya tadi ngirim 500.000, ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau ridho anak saya ini susah diatur, semoga mudah diatur, semoga dijadikan anak soleh dengan barokah sedekah yang saya. Barokah itu artinya efek positif. Sedekah itu baik, ada efek positifnya, barokahnya, mendatangkan kebaikan. Kebaikannya bisa menyembuhkan penyakit, bisa membuka pintu rezeki, bisa juga membuat yang sulit jadi mudah. Nah ini yang ketiga. Jadi sulit jadi mudah. Terus dengan doa ya. Nah salah satu doa supaya mustajab, melakukan kebaikan dulu. Di antara kebaikannya adalah sedekah. Karena sedekah mendatangkan doa dari orang lain. Ini sulit jadi mudah. Ketika seseorang bersedekah, dia berpeluang didoakan oleh yang disedekah. Nah ini yang ketiga. Jadi kita punya anak misalnya, kadang-kadang orang tua sekarang itu ya, ketika anaknya disuruh pesantren, nggak betah, langsung diikuti, udah di rumah saja kalau nggak betah. Atau misalnya anak nggak mau pesantren, langsung di ini saja diikutin. Harusnya tidak begitu. Saya juga anak pertama itu nggak mau pesantren. Diajak ke Soreang ada pesantren. Ketika ditanya kiainya, "Nak, mau pesantren di sini?" "Enggak, saya mau SMP saja." Waduh, nggak jadi. Bilang ke istri saya, "Nih, saya mau nyuci baju, mau ngejemur baju, mau yang penting tidak pesantren." Wah, penolakan itu berbulan-bulan gitu. Itu SD kelas 6 nggak mau. Tapi terus didoakan. Kita bersedekah, kita berdoa, akhirnya mau juga. Akhirnya mau. Jadi sedekah ini bisa menjadi jalan sulit menjadi mudah karena sedekah mendatangkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang sulit? Ini yang ketiga ya. Yang keempat, bisnis usaha jadi lancar. Saya pernah waktu itu ke Buah Batu, di situ ada warung makan. Warung makan itu kecil, tetapi berani-beraninya tiap hari Jumat itu ngundang anak-anak yatim, menggratiskan. Padahal dia rumahnya mesti ngontrak, kecil lagi.
Banyak orang-orang yang komentar, waduh ini gaya amat, rumah juga masih ngontrak, rumah ininya sewa tempat makannya masih kecil, kok tiap minggu ngundangin anak-anak, kan berarti kan digratiskan sodako. Tapi saya perhatikan, alhamdulillah, bikin cabang, maju gitu. Nah itu barokahnya. Jadi usahanya jadi lancar. Itu yang keempat. Yang kelima, menghapus dosa. Kata Nabi, inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi, la tudfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan murka Allah. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, kama tudfi'ul ma'u an-nar, seperti api mematikan seperti air mematikan api. Api disiram pakai air mati. Dosa, terus kita bersedekah, dihapus sedekah. Ini dosanya. Di antara pesan Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hadis hasan, adalah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Setelah melakukan kesalahan, melakukan dosa, terlanjur pasti kita banyak dosa, maka lakukan kebaikan untuk menghapus dosa itu. Sedekah juga termasuk kebaikan. Jadi bisa menghapus dosa. Dan kita pernah membicarakan kan bagaimana dosa ini pengaruh terhadap hidup. Bisa mendatangkan kegelapan, kesusahan, kesempitan. Kenapa? Karena dosa mendatangkan murka Allah. Allah marah. Nah, Allah marah ya kita dipersulit oleh Allah. Lalu yang menyebabkan Allah murka itu dihapus. Maka murka Allahnya jadi hilang. Nah ini yang kelima, manfaat sedekah adalah menghapus dosa. Yang keenam adalah menolak bencana. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ditolak bencananya. Minimal pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Ada dua orang, satu bis gitu ya, melakukan perjalanan, tiba-tiba kecelakaan, semua yang ada di bis itu celaka semua, minimal luka gitu. Tapi ada dua orang yang lecet pun tidak, dia baik-baik saja padahal ada di dalam bis itu. Ketika ditanya, dia menjawab, sebelum naik mobil bersedekah dan selalu berdoa kepada Allah. Nah, jadi sedekah ini menjadi penolak bencana. Makanya kadang ada orang mau dioperasi, ya operasi itu ikhtiar lahir untuk kesembuhan. Ikhtiar batinnya antara lain sedekah. Dia bersedekah supaya dilancarkan operasinya, dimudahkan. Bahkan bilang, ya lebih syukur lagi kalau tidak perlu operasi, dihilangkan penyakitnya. Nah ini menolak bencana. Maka kata Nabi, as-shadaqatu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang menakjubkan.
menakjubkan. Ada seorang ulama mengatakan, anfik ma fil jaibi ya'ti kama fil ghaibi. Sok sedekahkan yang ada di kantong, yang ada di ATM. Tidak semua, mimma razaqnakum, sebagian saja, sebagian dari rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita, ya'ti kama fil ghaibi, maka rezeki kegaiban akan dibukakan. Kalau nggak sedekah, rezekinya ya hanya rezeki ini aja, rezeki sebab akibat, sunnatullah. Kerja sebulan dapat segitu, hanya itu aja. Sebulan dapat segitu, atau misalnya seminggu dapat segitu, itu rezeki yang sebab akibat. Tetapi rezeki-rezeki yang disebut gaib, dalam Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak disangka-sangka, itu antara yang dibuka dengan sedekah. Alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah. Dia nggak nyangka gitu. Pengen ngebangun rumah nggak punya duit, tahu-tahu ada orang datang ngebangunin rumah free sampai 100 juta. Itu min haitsu la yahtasib. Nah ini ya, jadi yang keenam adalah sedekah ini menolak bencana. Pasti ada yang ditolak. Waktu pernah juga ya saya ceritakan, kakak saya itu sakit, sudah berat gitu. Kemudian saya mengusulkan supaya bersedekah minimal tiap hari Jumat, sedekah ngasih makanan, nggak tahu ya, bisa jamaah pengajian di mana saja gitu ya, nasi dengan lauk pauknya misalnya, rutin tiap Jumat memohon kesembuhan. Ternyata kemudian setelah sekian bulan malah meninggal dunia. Nah saya bertanya-tanya, kenapa sedekah ini tidak menjadi jalan kesembuhan, tidak menolak bencana? Saya baca lagi hadis-hadisnya tentang sedekah. Ternyata ada satu hadis yang menyebutkan bahwa sedekah itu la tadfa'u mitatassu, bisa menolak su'ul khotimah. Maka saya tanya kepada kakak saya yang mendampingi ketika meninggalnya, bagaimana kondisinya ketika meninggal dunia? Alhamdulillah husnul khotimah. Jadi kalaupun tidak diberi sehat, pasti ada hikmah lain, antara lain menolak su'ul khotimah. Dan itulah harapan yang paling tinggi gitu, anugerah paling tinggi itu ya husnul khotimah. Tidak mungkin juga misalnya sedekah memperpanjang umur, nanti nggak mati-mati kalau gitu. Jadi Allah itu maha bijaksana. Kadang-kadang ada satu penyakit, kita sedekah memohon kesembuhan nggak sembuh, nggak apa-apa, tetapi dosanya dihapus. Karena hikmah sedekah ini banyak, dosanya dihapus. Pertama dengan sebab sakitnya jika dia sabar, yang kedua dengan sebab sedekahnya, dosanya dihapus. Sakitnya di dunia terasa, nggak apa-apa. Ada sahabat Nabi itu kalau lama tidak demam itu merasa rindu, karena kata Nabi, demam semalam menghapus dosa 2 tahun. Maka sahabat itu kalau nggak demam, padahal ya kita nggak betah ya demam itu, ya sakit ya, panas dingin gitu. Tetapi itulah. Nah ini manfaat yang ke-6 ya, sedekah ini menolak bencana. Bisa bencana apa saja.
Bencana itu apa ya? Sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu. Di rumah kita misalnya banyak tikus, itu nggak nyaman juga. Gimana ini ngusirnya? Secara lahir bisa pakai perangkap, bisa pakai lem, bisa macam-macam, itu secara lahir. Tapi secara batinnya sedekah. Bahkan saya dengar di YouTube itu ya Buya Uci bilang, kalau banyak tikus di rumahnya berarti terbilang pelit katanya. Wallahu a'lam. Belum ada penelitian. Nah ini yang keenam ya, sedekah menolak bencana. Kalaupun ada yang tidak terjadi, pasti ada hikmah yang lain. Bisa dihapus dosa, bisa mendatangkan husnul khotimah. Bahkan saya pernah mimpi itu ya dengan kakak yang meninggal dunia itu. Yang namanya juga mimpi. Saya tanya, gimana kak? Alhamdulillah mendapat ampunan dan rahmat Allah. Kata saya, kenapa Allah memberikan ampunan dan rahmat? Kata kakak saya ini dalam mimpi ya. Satu, saya sabar ketika diberi sakit. Memang lama sakitnya. Dua, saya bersedekah setiap hari. Nah yang kedua ini ketika bangun saya pikirkan, apa iya kakak saya sedekah tiap hari? Perasaan enggak gitu pikiran saya. Mikir saya tuh, apa benar? Akhirnya ketemu jawabannya. Saya langsung mengiyakan, betul, sedekah tiap hari. Kenapa saya berani mengatakan sedekah tiap hari pun ternyata? Karena maaf ini kakak saya itu tidak dikaruniai anak. Sehingga banyak mengangkat anak orang lain. Ada yang dari bayi diangkat sampai besar, sampai dinikahkan. Ada yang banyak yang dari bayi. Ada juga yang ini sampai ini dikuliahkan, lulus sarjana, dikirim ke pesantren sampai hafal Quran. Dalam hati saya, ya iya tuh sedekah tiap hari karena di rumahnya ada anak orang lain kan. Dikasih makan tiap hari. Langsung saya mengatakan benar. Jadi ketika orang ngangkat misalnya anak orang lain gitu ya, diangkat, pasti dia sedekah tiap hari. Pagi-pagi ngasih sarapan, siang ngasih makan, sore ngasih makan, ngasih jajan. Ya pasti tiap hari. Tapi di keluarga juga sebenarnya sedekah tiap hari ya. Seorang suami itu kan karena kan menafkahi istrinya, anaknya tiap hari. Sedekah tiap hari juga itu sama. Kalau kita renungkan itu, iya ya, sedekah tiap hari. Oke, yang ketujuh, sedekah ini manfaatnya adalah dicintai Allah dan manusia. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah tuh bangga. Innallaha yubahi, bangga di hadapan para malaikatnya. Hai para malaikat, tinggal lihat, hambaku yang kuberi rezeki, dia mau berbagi, ngasih sedekah. Jadi membanggakan. Karena ada nggak malaikat yang sedekah? Jadi Allah membanggakan hambanya. Lihat hambaku itu, dia sedekah, berbagi, berbangga di hadapan malaikat itu. Sehingga dicintai oleh Allah. As-sakhiyu, apa itu ya? Qaribun ilallah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dan dekat dengan manusia. Ya orang dermawannya pasti disukai orang gitu. Dia sering berbagi, pasti disukai orang. Pernah waktu itu ada perampok, dia malam-malam itu rombongan mau ngerampok. Nah di antara perampok itu ada yang mengusulkan, malam sekarang mah kita ngerampok Haji Fulan yuk. Itu teman perampoknya itu menolak, Haji Fulan, itu nggak ridho saya sama Haji Fulan mah nggak dirampok juga, sudah ngasih sedekah. Dia mah nggak diminta juga ngasih. Masa harus kita rampok?
Pokoknya kalau sampai ngerampok itu lebih baik perang dengan saya. Coba dibela oleh perampoknya itu. Memang sodako ini dicintai orang. Barokah hidupnya. Saya punya teman itu ya, dosen. Dia dosen, kerja di perusahaan asing juga, punya perusahaan juga. Kaya, doktornya juga sudah jurusan Quran, sudah doktor, sekarang lagi ngambil jurusan pendidikan. Banyak sodako ya Allah. Kalau ngajar itu amplopnya itu nggak pernah diambil. Udah, maka silakan buat itu. Oh. Di WA saja, Pak barangkali mau berdonasi, itu langsung kirim, 1,5 juta minimal. Masya Allah. Waktu dia kuliah S2, dia sudah doktor, ngambil lagi kuliah S2. S2-nya sudah berapa? 3. Ngambil lagi kuliah S2. Temannya ada yang macet keuangan, nggak bisa nebus ijazah, masih hutang 13 juta lagi lah. Dia tahu, langsung dibayarin 13 juta. Ya Allah. Saya kagum bukan karena kayanya, tapi dermawannya itu gitu. Glop duit ya Allah ya Rabbi. Dan hidupnya dimudahkan. Jadi yang ketujuh, hikmah sedekah ini dicintai Allah dan manusia. Banyak contoh-contoh orang ahli sedekah. Ada seorang teman punya beberapa perusahaan gitu ya. Dia punya perusahaan pupuk, perusahaan plastik, perusahaan. Yang menarik itu loh, gampang gitu. Di kampus saya bikin program Zawiyah. Zawiyah itu untuk siapa ya? Penginapan mahasiswa yang ini ada pembinaannya. Maghrib berjamaah, dikir, isya berjamaah, dikir, kajiannya, ngaji kitab-kitabnya, malam jam 3 dibangunkan, sholat sampai sholat subuh jamaah. Itu kan ada penginapannya, ada 2 berarti, mahasiswa dan mahasiswi, 2 rumah. Ya, 2 rumah kontrak setahun sekitar 8 juta. Itu saya WA temen tuh yang kaya dan dermawan. Pak, barangkali akan berdonasi ini untuk sewa rumahnya. Dia langsung gitu, Masya Allah. Ya siap, saya untuk sewa rumahnya 8 juta. Nah ini dicintai Allah dan dicintai manusia. Dicintai manusia. Siapa yang gak menyukai orang yang suka bersedekah gitu ya. Sehingga ada ungkapkan al-insan abdul ihsan. Manusia itu bisa jadi hamba kebaikan. Kita ketemu dengan orang baik, selalu ngasih, kita jadi ini gitu. Gimana ya ngadepin orang baik itu? Nah itu al-insan abdul ihsan. Nurut ke orang baik mah. Ya. Yang ke-8 adalah hikmah sedekah itu didoakan malaikat. Jelas didoakan malaikat. Antara lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilan. Tidak ada waktu subuh melainkan ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Itu doa malaikat. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Gusti, yang gak pernah sedekah mah, itu kan sajalah. Jadi yang bersedekah ini didoakan oleh malaikat. Setiap subuh ada malaikat yang selalu mendoakan.
Makanya ada gerakan sedekah subuh, ada gerakan sedekah Jumat ya. Karena kata ulama hari Jumat itu adalah hari istimewa dan memang ada hadis nabinya Sayyidul Ayyam. Hari istimewa. Bahkan ada ulama misalnya dalam kitab apa itu? I'anatut Thalibin disebutkan pahala hari Jumat itu kebaikannya 10 kali lipat daripada hari-hari lain. Jadi memang istimewa. Dan di hari Jumat ada waktu mustajab, yaitu ba'da asar 1 jam sebelum waktu maghrib. Itu ada, kata Nabi, ada sa'ah, ada 1 jam, itu adalah waktu yang istimewa. Karena tidak meminta pada waktu itu, melainkan dikabul oleh Allah SWT. Nah ini yang ke-8 ya, orang sedekah itu didoakan oleh malaikat. Itu hikmahnya. Terakhir, ini yang terakhir, yang ke-9, sedekah itu mendatangkan panjang umur. Panjang umur. Tapi tadi, kalaupun misalnya memang sudah waktunya wafat, Allah menghendaki itu yang terbaik, pasti ada hikmah lain yang muncul. Misalnya dikaruniai husnul khotimah. Karena nggak mungkin kalau sedekah panjang lagi umur, nanti nggak mati-mati yang ahli sedekah. Nah, jadi tetap meninggal tapi diberi manfaat lain, yaitu husnul khotimah. Inna sadaqah la tutawwilu al-umra. Sedekah sungguh memanjangkan umur. Kenapa? Banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan. Jadi sedekah ini bisa memanjangkan umur. Ada satu kisah itu ya, saya baca. Jadi di zaman Nabi itu ada orang bawa kayu bakar, motongin kayu kering ya buat masak ya. Kemudian dikasih tahu oleh malaikat Nabi ini bahwa orang itu usianya meninggal hari ini. Ternyata besoknya masih hidup orang itu, minggu depan masih hidup, bulan depan masih hidup. Lah, malaikat kok ngasih informasi keliru begini? Lalu Nabi menanyakan kepada orang yang bawa kayu bakar itu, apa yang kamu lakukan pada hari ketika membawa kayu bakar? Orang itu menjawab, ketika di tengah jalan dia bawa kayu bakar, ada seorang peminta-minta. Dia mau memberi, maka dia turunkan kayu bakarnya dari pundaknya. Ketika diturunkan, dia terkejut. Ada ular hitam beracun merayap keluar dari kayu bakar itu, lari. Kata orang itu, seandainya saya tidak menurunkan kayu itu, mungkin saya sudah dipatok oleh ular beracun itu. Itu berkah sedekah. Karena dia mau sedekah kan susah. Sedekah bawa ini kayu, kayunya diturunkan dulu. Ambil duit, kalau kita mau ambil duit di kantong, keluarin. Ternyata ada ular di kayu bakarnya, ular beracun hitam. Lari ularnya, nggak jadi menggigit. Itu sedekah menyebabkan panjang umur. Walaupun panjang umur nanti para ulama mengartikan 2 makna. Satu, umurnya betul-betul dipanjangkan. Yang kedua, umurnya sehingga panjang tapi dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Dua-duanya sama baiknya. Nah ini antara lain manfaat atau hikmah dari sedekah itu ya. Tadi satu, rezeki jadi berlimpah. Orang kesempitan, kesulitan, dibukakan pintu rezekinya. Sudah ada pintu rezeki mengalir, diluaskan, dilebarkan. Kalau kita punya
air gitu ya, kemudian nggak keluar airnya, misalnya kalau pompa zaman dulu ya, kan biasanya dipancing dulu pakai air. Jadi sodako itu seperti mancing rezeki, masukin keluar dan membawa teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit jadi sehat. Karena awalnya bisa dari jiwa kebahagiaan. Yang kedua, sehatnya itu bisa datang ya karena dari doa orang-orang lain. Orang lain ada yang berdoa. Kita nggak tahu orang yang diberi sedekah itu berdoa, ya Allah, semoga orang yang memberi ini diberi kesehatan. Ada 15 hadis, ada 15 doa mustajab kata Nabi dalam hadisnya. Salah satunya adalah doa bizohril goib. Doanya orang yang nggak kita ketahui. Ya nggak perlu juga kita minta, ya boleh sih ngasih ke anak yatim, doakannya saya boleh gitu juga. Tapi doa mustajab itu salah satunya doa dari orang yang tidak kita ketahui. Kita ngasih ke orang ini, orang itu, ngasih saja. Ternyata di belakangnya ketika sholat malam dia mendoakan kita. Dia ketika mendapat uang itu menangis lalu mendoakan kita. Itu doa bizohril ghaib yang nggak kita dengar, nggak kita duga. Itu salah satu doa mustajab. Ada 15 doa mustajab dalam hadis Nabi. Ya bisa saja yang dia mendoakan kita. Kemudian yang ketiga adalah sulit jadi mudah. Sulit jadi mudah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Nanti Allah akan menjadikan susahnya jadi mudah. Itu janji Allah, masalah keyakinan. Makanya bahasanya juga sodakoh dari kata sidik, benar. Kalau imannya belum benar, gak akan ini sodakoh. Sodakoh itu berkaitan dengan imannya benar gitu, sehingga dia berani bersodakoh. Kemudian yang keempat, bisnis usaha jadi lancar, dimudahkan, diberi keberkahan. Hasil akhirnya itu pasti menang. Kalau ada dua orang, yang satu usahanya cepat sekali, dia tabung, tapi nggak pernah sedekah. Yang satu biasa saja, tapi rajin sedekah. Ayo, selama 1 tahun kita lihat. Yang nabung terus, duitnya sudah banyak, tapi belum tentu akhirnya itu baik. Pas dia ngambil tabungannya, ternyata tabungannya ada misalnya 10 juta atau lebih. Ada saja. Ya, bisa kasarnya ditodong gitu ya. Harta atau nyawa. Aduh, duit setahun nabung kok ditodong, kasihkan. Atau ada bencana apa sehingga uangnya. Tapi yang sedekah ini, sedekah barokah. Sulit jadi mudah, bisnis jadi lancar. Yang kelima, menghapus dosa. Dosa ini bisa mendatangkan kesulitan, kebingungan, kegelapan hidup. Dosanya dihapus, maka dengan barokah sedekah maka hidupnya jadi nggak gelap lagi, nggak sempit lagi. Yang keenam, menolak bencana, baik bencana dari, kadang bencana datang nggak jauh-jauh gitu. Kadang bencana itu ada di rumah, kamar mandi licin, masuk kamar mandi kepleset, kepalanya ngantem tembok, itu bencana yang nggak kelihatan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Dengan barokah sedekah, ada saja jalannya pas mandi, kok licin. Kita gosok-gosok jadi hilang licinnya, jadi selamat. Jadi ditolak bencananya. Dicintai Allah dan manusia yang ketujuh. Yang kedelapan, dicintai Allah dan manusia itu ya, Masya Allah. Allah saja cinta, apalagi manusia. Kemudian yang kedelapan, didoakan malaikat. Setiap subuh
ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada orang-orang yang sedekah. Itu malaikat itu tiap subuh berdoa. Tiap subuh turun 2 malaikat, salah satunya mendoakan orang yang sedekah supaya diberi ganti yang terbaik. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah panjang umur. Umurnya dipanjangkan. Kenapa? Karena bahagia, sehat, panjang umur dan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Atau umurnya tidak dipanjangkan, tapi diberi husnul khotimah, karunia yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu penjelasan tentang manfaat sedekah. Selanjutnya nanti mangga kalau ada tanya jawab ya. Terima kasih.